Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentadabburi Al-Qur'an surat Fussilat. Kemarin kita sudah membahas tentang orang-orang yang istiqomah. Sungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istiqomah, teguh pendirian dengan pernyataannya tadi bahwa Rabbnya adalah hanya Allah, tauhid, maka malaikat itu turun. Salah satu maknanya kemarin sudah kita bahas ketika menjelang kematian, supaya mereka itu tidak merasakan khawatir tentang masa depan setelah meninggal, supaya mereka tidak bersedih tentang apa yang ditinggalkan, bagaimana keluarganya, bagaimana anaknya, bagaimana istrinya setelah mereka meninggal. Tidak ada kesedihan tentang itu. Bahkan sebaliknya diperintahkan untuk bergembira, ya. Bergembira karena di hadapannya nanti akan ada surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kami adalah pelindung-pelindung kalian di kehidupan dunia dan di akhirat. Dan untuk kalian nanti di akhirat di surga itu mendapatkan apa yang diinginkan oleh jiwa. Segala sesuatu yang kita inginkan secara manusiawi itu diberikan. Bahkan sesuatu yang haram pun di dunia gitu ya, di surga itu tersedia. Salah satunya khamar ya. Sudah kita bahas kemarin. Kemudian apapun yang kalian requestkan, apapun yang kalian mintakan pasti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah pemberian dari Allah, hidangan dari Allah yang Maha Pengampun, Allah yang Maha Penyayang. Kemudian kemarin kita bahas juga bahwa tidak ada ucapan yang paling baik kecuali ucapan menyeru kepada Allah. Ucapan dakwah, mengajak. Ya, dakwah mengajak kepada kebaikan secara umum, ya. Mengajak sholat, mengajak pengajian, ya, mengajak menuntut ilmu, ya. Semua kebaikan-kebaikan ketika kita mengajak orang lain untuk itu adalah sebaik-baik ucapan di sisi Allah. Dan kemarin dibahas juga kita dilatih untuk mengajak kebaikan. Salah satunya 5 kali sehari itu kan ada seruan azan, itu kan mengajak untuk berjamaah, mengajak untuk kebaikan, bersama-sama dalam kebaikan. Itu adalah ucapan yang terbaik dan dilanjutkan juga dengan amal soleh dan dengan deklarasi bahwa saya termasuk orang Islam. Harus bangga dengan itu. Dan tidak sama antara kebaikan dan keburukan. Yang kita sebagai manusia pernah melakukan kebaikan, pernah melakukan keburukan. Maka rumusnya ketika melakukan keburukan langsung diganti dengan kebaikan. Idfa' billati hiya ahsan. Jika kita ada konflik dengan seseorang, ya, maka pasti kan ada salah satu pihak atau dua pihaknya yang salah. Maka segera koreksi, segera ada resolusi konfliknya. Nah, kalau seperti itu diganti dengan kebaikan, maka yang tadinya musuh akan menjadi teman yang setia. Dan sifat atau perilaku seperti itu tidak didapatkan, tidak diberikan kecuali kepada orang-orang yang sabar dan kepada orang-orang yang memiliki keuntungan yang besar, pahala yang besar di sisi Allah karena kebaikan-kebaikannya. Kemudian ada rumus lainnya, jika kita digoda oleh setan untuk melakukan keburukan, maka berlindunglah kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sudah kita bahas ya. Di beberapa ayat disebutkan spesifik, salah satunya ketika
hendak membaca Al-Quran harus ta'awudz dulu. Atau bahkan kemarin di hadis kita bahas Nabi SAW ketika beliau hendak sholat, berdiri untuk sholat, beliau ta'awudz dulu ya, meminta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan. Dan dalam semua aktivitas kita apapun gitu, kalau digoda oleh syaitan, hanya ingin ada kecenderungan untuk melakukan kemaksiatan, maka berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Karena sungguhnya Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Kemudian kita bahas kemarin sebagian dari tanda-tanda Allah adalah malam, siang, kemudian matahari, bulan. Maka jangan kalian sujud kepada matahari, jangan sujud kepada bulan, tapi sujudlah kepada Allah yang menciptakan langit, bulan, menciptakan matahari, bulan. Allah menciptakan lail, nahar, menciptakan malam dan siang. Jika kalian hanya menyembah kepada Allah. Jadi jangan ada kemusyrikan ya, menyembah selain Allah. Jadi dunia ini banyak yang menyembah selain Allah, yang menyembah matahari, menyembah bulan, ada yang menyembah api, ada yang menyembah manusia, ada yang menyembah berhala dari kayu, dari batu, banyak sekali. Nah, kemudian perintahnya tadi adalah bersujud kepada Allah. Jika kalian sombong tidak mau bersujud, seperti halnya iblis gitu ya. Di sini tidak mau ibadah, sujud kepada Allah. Kalau kalian menyombongkan diri, maka Allah tidak perlu kalian gitu ya. Karena sesungguhnya para makhluk yang di sisi Allah itu para malaikat, mereka bertasbih kepada Allah di malam hari, siang hari. Jadi tidak pernah berhenti ya. Dan mereka tidak pernah jemu, tidak pernah capek. La yasamun, itu para malaikat. Jadi di sini kita bisa ambil pelajaran ya, bahwa kita yang butuh sebenarnya dengan ibadah-ibadah itu untuk isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah. Dan wasta'inu bis-sabri was-shalah ya. Kita perlu minta pertolongan kepada Allah dengan cara-cara yang Allah perintahkan. Salah satunya sabar, salat ya. Nah, kalaupun kita tidak mau sholat ya berarti itu indikasi sombong, tidak mau sujud gitu ya. Tidak mau sujud ya silahkan gitu ya. Allah enggak butuh ibadah-ibadah kita. Karena tanpa ibadah kita pun kemuliaan Allah tidak akan bertambah, tidak akan berkurang gitu ya. Nah, Allah enggak butuh. Bahkan ada para malaikat yang terus-menerus bertasbih memuji kepada Allah. Kita lanjutkan ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. ومن آياته, dan dari sebagian tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sebagian tanda keagungan Allah adalah malam berputarnya bumi ya, ada malam, ada siang, ada matahari, ada bulan. Sekarang dilanjutkan lagi. Dan dari sebagian tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala, annaka taral arda khashi'atan yabisatan la nabata fiha. Itu engkau melihat tanah yang gersang, yang kering, tidak ada tumbuhan di tanah tersebut. Sering ya kita melihat tanah yang tandus gitu. Dan tiba-tiba tanah yang mati seolah-olah itu tidak ada kehidupan di situ. Tiba-tiba kalau ada turun hujan itu muncul ya tumbuh-tumbuhan. Fa idza anzalna 'alaiha al-ma' ihtazzat taharrakat wa rabat infakhat wa 'alat. Jika
kami turunkan di atas bumi, di atas tanah yang mati itu air, kami turunkan hujan, ihtazzat, taharrakat, bergerak. Tanah itu bergerak. Jadi jangan dikira tanah itu diam gitu ya. Ada pergerakan. Pergerakan, dari situ ada tumbuh-tumbuhan yang membelah ya, membelah tanah gitu ya. Padahal sebelumnya ditimbun ya. Kan kita melihat seolah-olah biji itu kan seolah-olah benda mati gitu ya, biji dikubur gitu ya. Makanya kenapa petani itu dalam bahasa Al-Qur'an disebut al-kuffar. Orang yang kafir dalam tanda petik ya, karena dia menutupi biji dengan tanah. Walaupun ditutupi, dikubur, ternyata bisa tumbuh dan bergerak. Jadi si tanahnya ada pergerakan, ada pergeseran karena tumbuhan. Itu kalau kita menanam sendiri gitu. Tapi sering kita lihat tiba-tiba kita nggak pernah nanam, tapi di tanah tersebut kok tiba-tiba muncul tanaman gitu. Nah, itu siapa yang mengadakan skenario itu? Itu Allah Subhanahu wa taala. Melalui hewan-hewan yang lain gitu ya. Bijinya disebar ke sana ke sini. Tiba-tiba ada tumbuh-tumbuhan, ada rumput-rumputan, ada bunga-bungaan. Bahkan ada pohon yang nggak sengaja bukan nggak sengaja, nggak kita tanam, tiba-tiba muncul. Nah, warobat. Nah, warobat di sini menjadi infakhat wa alat. Jadi apa ya bahasanya? Tumbuh kemudian rimbun ya. Nah, kenapa itu disebut tanda-tanda kekuasaan Allah? Nah, supaya kita belajar. Ini mestinya orang yang ahli biologi itu ya orang Islam mesti. Karena clue-cluenya sudah disebutkan. Nah, analoginya apa? Innalladzi ahyaha. Sesungguhnya Allah yang menghidupkan tanah yang mati tadi. Tiba-tiba di situ ada kehidupan. Awalnya kematian, tiba-tiba ada kehidupan. Allah yang mampu seperti itu, la muhyil mauta. Pasti secara logika kita, akal sehat kita pasti sangat mampu untuk menghidupkan yang mati. Sama manusia juga kan sama-sama dikubur di dalam tanah gitu ya. Ya nanti bisa hidup lagi seperti tanaman yang atau biji yang terkubur di dalam tanah bisa hidup lagi. Innahu ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Di semua fenomena alam yang kita lihat itu jangan berhenti di ilmunya saja gitu ya. Oh, kita belajar biologi selesai, dapat nilai bagus gitu. Itu harus ditanamkan ya pada orang-orang yang sedang menuntut ilmu ya. Kita belajar fisika, oh dapat nilai gitu, hafal rumusnya, padahal bukan hafal, analisisnya yang penting, kemampuan reasoningnya ya. Nah, itu jangan berhenti di nilai, jangan berhenti di ijazah gitu ya. Nah, karena di Ali Imran ya disebutkan ujung ya dari proses belajar itu adalah apa? Kita belajar seluruh ilmu pengetahuan alam IPA ya. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak faqina adzabannar. Ada 3 hal di situ ya. Yang pertama, kita meyakini bahwa segala sesuatu yang Allah ciptakan ada purpose-nya. Ma khalaqta hadza batil, ada tujuannya. Tidak sekedar keteraturan alam yang dirumuskan, tapi ada purpose-nya, tujuannya. Kemudian subhanak, baru menyimpulkan, oh maha suci engkau ya Allah yang telah menciptakan ini semua. Jadi semua kembali kepada Allah. Karena banyak ilmuwan ya yang pintar-pintar gitu ya, tapi sama sekali nggak mau melibatkan Allah. Ini terjadi by accident, ini terjadi dengan sendirinya. Paling banter itu bilang hukum alam. Salah satunya hukum Allah. Ya. Nah, kalau seorang yang muslim mestinya tadi ya, ma khalaqta hadza batila subhanak, maha suci engkau ya Allah. Engkau yang telah mengatur ini, engkau yang telah menciptakan ini dengan sendiri gitu ya, tanpa ada Tuhan yang lain. Mensucikan Allah, tanzihan ya.
Yang terakhir adalah waqina adzabannar. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak faqina adzabannar. Jauhkan kami dari adab neraka. Itu mengajarkan adab ya. Jadi orang makin berilmu itu makin adabnya terjaga. Makin takut kepada Allah. Karena dia tahu semua ilmu yang dia miliki itu adalah itu milik Allah ya. Allah, kita hanya mempelajari saja gitu ya. Allah memberikan informasinya. Karena Allah yang mengatur semua alam semesta itu. Itu mestinya seperti itu ya. Ketika kita berhadapan dengan ayat-ayat yang bersifat kauniyah, ayat-ayat yang tentang alam semesta. Yang kita bisa observasi, kita pelajari. Kita lanjutkan dulu. Innal ladzina yulhiduna fi ayatina la yakhfawna 'alaina afaman yulqa fin nari khairun amman ya'ti aminan yawmal qiyamah i'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Innal ladzina yulhiduna min al-hada wal hada. Sungguhnya orang-orang yang menentang, mengingkari, tidak mau percaya fi ayatina, tentang ayat-ayat kami. Ini bisa yang dimaksud ayat-ayat sebelumnya ya, ayat-ayat di alam semesta. Terjadinya malam, terjadinya siang, matahari, kemudian ada bulan, kemudian ada proses tumbuhnya tanaman ya. Dari tanah yang mati menjadi hidup gitu. Nah, ayat-ayat itu ada orang-orang yang mengingkari ayat-ayat itu atau ayat-ayat yang tertulis yaitu Al-Qur'an. Orang-orang yang mengingkari ayat-ayat kami, baik itu ayat di alam semesta kauniyah maupun ayat qauliyah ya. Al-Qur'an bitakdzibi, dengan mendustakannya. La yakhfauna 'alaina, mereka sama sekali tidak bersembunyi dari kami. Fanujazihim, maka kami membalas mereka. Ini diajarkan konsekuensi ya. Jika melakukan ini maka akan terjadi itu implikasi. Kemudian diajarkan juga analogi dan komparasi di sini ya. Afaman yulqa fin nari khairun amma ya'ti aminan yaumal qiyamah. Apakah orang yang dilemparkan ke dalam neraka, apakah mereka itu lebih baik daripada orang yang nanti di hari kiamat datang dalam keadaan aman? Ini open question ya, pertanyaan terbuka yang kalau dalam Al-Quran itu nggak ada jawabannya, karena jawabannya ada di diri masing-masing. Sok gunakan akal ya, jawab sendiri gitu ya. Nah, kita dibekalin akal. Maka kalau sudah memilih jawabannya, apakah ingin masuk neraka gitu, atau ingin aman dari neraka, kalau sudah ada pilihannya, maka i'malu ma syi'tum, berbuatlah sekehendak kalian. Nah, ini penting ya, seolah-olah bisa karepmu gitu ya, karepmu dewe, ingin ngapain silahkan, karena sudah tahu konsekuensinya. Ini kan seperti seorang orang tua mengajarkan kepada anak yang sudah dewasa, yang sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Semua konsekuensinya dia sudah tahu. I'malu ma syi'tum, bisa karepmu. Mau melakukan apapun terserah kamu, karena sudah dibekali informasinya. Nah, jadi jangan menyalahkan gitu ya. Sering kan ada yang menyalahkan, wah saya ini maksiat, saya kafir karena takdir Allah. Kumaha? Bukan seperti itu ya. I'malu ma syi'tum. Ada kebebasan untuk memilih ya. Dan Allah sudah berikan informasinya ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada potensi keburukan dan dia tahu konsekuensinya apa. Ada potensi kebaikan ya.
Konsekuensinya apa? Disuruh untuk memilih. Innahu bima ta'maluna basir. Sungguhnya Allah itu Maha melihat terhadap apa yang kalian perbuat. Tahdidun lahum, ini adalah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu secara logika kan, kalau kita dikasih pertanyaan ini, afaman yulqa fin nari khairun amma yati amina yaumil qiyamah? Apakah orang yang dilempar ke neraka lebih baik daripada orang yang nanti di hari kiamat itu dalam keadaan aman? Tentu jawabannya tidak ya. Yang masuk neraka tidak lebih baik, justru yang aman itu yang lebih baik. Maka ketika diperintahkan i'malu ma syi'tum, lakukan apa yang kalian inginkan, maka kita harus menginginkan kebaikan. Karena kita menginginkan kebaikan, maka lakukanlah kebaikan. Bukan logika-logika ya yang diajarkan oleh Al-Quran. Kalau dalam bahasa ilmunya itu ilmu filosofi ya, ada namanya ilmu filosofi. Mengajarkan reasoning ya, bagaimana kita menyimpulkan dari beberapa apa namanya aksioma, kemudian ada premis-premis tertentu, nanti kita tarik kesimpulan. Kan di dalam keilmuan barat ada ya ilmuwan-ilmuwan bidang para filsuf ya, biasanya berkiblatnya pada siapa? Aristoteles dari Yunani. Kalau di dalam tradisi Timur, tradisi Islam itu ada Ibnu Sina ya. Ibnu Sina itu filsuf juga ya, ada tulisan-tulisan tentang filosofi ya. Bahkan beliau merumuskan apa, Burhan As-Siddiqin ya, di mana suatu kesimpulan yang benar itu bisa ditarik dengan adanya argumen-argumen tertentu. Dan sampai ke filosofi modern sekarang ya, ada ya. Kalau mau belajar ya lebih detail, kita coba lihat beberapa penjelasan. Jadi ada yang memaknai ilhad di sini dari Ibnu Abbas, bahwa ilhad atau yulhidun tadi ya, itu menaruh kalam tidak pada tempatnya. Ya, jadi mengingkari atau bahkan misalkan mengambil yang bukan konteksnya itu dari Al-Quran. Ada juga yang memaknai yulhidun adalah kafir, orang yang menentang, yang menutupi wal inad ya, menentang, yang membantah fakta-fakta di Al-Quran dan fakta-fakta tadi di alam semesta. Kita lanjutkan dulu ya. Innal ladzina kafaru bidzikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz. Innal ladzina kafaru, sungguhnya orang-orang yang kafir bidzikri, terhadap pengingatan, itu Al-Qur'an, kepada Al-Qur'an. Lamma ja'ahum, ketika Al-Qur'an itu datang kepada mereka, ujazihim, kami balas mereka nanti karena kekafiran mereka. Wa innahu lakitabun aziz, dan sungguhnya Al-Qur'an, az-zikr itu di Al-Qur'an sering disebut sebagai az-zikr ya. Salah satu ayatnya pasti kita hafal ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh kami yang menurunkan az-zikr. Az-zikr itu Al-Qur'an. Dan sungguh kami yang menjaganya. Jadi sungguhnya orang-orang yang kafir terhadap Al-Quran, ketika Al-Quran itu datang kepada mereka, maka kami balas mereka. Dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah kitabun azizun mani'un, adalah kitab yang aziz, yang perkasa, yang mulia, yang mani' ya, yang tidak akan, lanjutannya sebenarnya dengan ayat berikutnya, tidak akan ada kebatilan ya, tidak bisa disalahkan.
tidak bisa difalsifikasi gitu ya. Al-Quran itu adalah the truth ya, kebenaran. Dan usaha semua orang yang ingin menggagalkan Al-Quran itu, yang ingin menyalahkan Al-Quran pasti selalu gagal. Sampai kapan? Sampai kapanpun ya. Sampai semodern apapun orang itu, Al-Quran tidak akan pernah bisa disalahkan, tidak pernah bisa disusupi, tidak pernah bisa diubah sedikit pun. Nah, boleh ya dicoba ya. Dan selama 1400 tahun sudah banyak percobaan-percobaan yang seperti itu ya. Jadi kalau secara konten ya, karena Al-Quran itu berbahasa Arab ya, itu tidak bisa ditiru. Kan kalau barang-barang mah kan ya, ada barang-barang yang bagus kemudian bikin KW-nya gitu ya. Biasa kan Cina yang sering melakukan itu ya. Dibikinlah tiruannya gitu. Tapi capnya mirip-mirip gitu ya. Seolah-olah itu adalah yang sebenarnya. Apakah ada usaha untuk membuat tiruan Al-Quran? Banyak sekali gitu ya. Ada orang yang membuat surat Al-Fil, tiruan surat Al-Fil. Ada surat Al-Fil KW. Dibacakanlah kepada orang-orang Quraisy gitu. Ditertawakan. Walaupun secara secara narasi itu seolah-olah berporak Al-Fil, Mal-Fil, wa ma adraka mal-fil. Itu mirip-mirip. Tapi hati itu kita bisa menerima, bisa membedakan. Ini Al-Qur'an, ini bukan. Atau jangankan seperti itu ya. Hadis gitu ya. Hadis dilagamkan seperti Al-Qur'an, dibacakan soal seperti Al-Qur'an. Itu kalau hatinya sensitif itu pasti mengetahui ini bukan Al-Qur'an. Padahal itu hadis gitu ya. Nah, apalagi yang tiruannya gitu, yang palsu gitu ya, yang palsu diserupakan dengan Al-Qur'an, tidak bisa. Bahkan Al-Qur'an mengadakan tantangan ya. Tantangan yang pertama apa? Silahkan bergabung manusia dan jin, bikin konsorsium, buat yang seperti Al-Qur'an, pasti tidak akan bisa. Qul la in ijtama'atil insu wal jin 'ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'din dhahira. Itu ayatnya ya. Silakan berkolaborasi. Bukan hanya manusia yang sekian miliar sekarang ya, tapi dengan jin deh, jin yang lebih banyak gitu ya. Sok kolaborasi, meeting ya, lewat Zoom meeting jeung jin gitu ya. Nah, bikin yang serupa dengan Al-Qur'an. Yang ini bikin surat ini, bikin surat itu. Saling bantu membantu ya. Ba'duhum dhahira gitu ya tadi ya, saling tolong menolong dalam membuat Al-Qur'an. Pasti tidak akan bisa. Satu Al-Quran tidak bisa diturunkan lagi. Sok atuh. Fa'tu bi'asyri suwalin mislih. Buat 10 ayat saja yang serupa dengan Al-Quran. 10 ya, tong 114 surat. Ya, sekarang 10 surat ya. Sudah diturunkan 90 sekian persen ya tantangannya. Lalu diskon ya, tantang. Gak ada yang bisa sampai sekarang. Kemudian tantangan terakhir kan fa'tu bisuratin mislih. Buat satu surat saja yang serupa dengan Al-Quran. Tidak akan ada pernah bisa sampai sekarang. Jadi membuat KW-nya tidak bisa, menyisipkannya apakah bisa? Tidak bisa. Menyisipkan saja satu kata di dalam Al-Quran ya, itu pasti ketahuan. Ya. Kenapa? Karena Al-Quran dihafal oleh berapa orang? Sekarang Allah alam miliaran orang ya. Nah, jadi salah satu wa inna lahu lahafizun, kami menjaga Al-Quran itu dengan cara apa? Di ayat yang lain disebutkan bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Jadi itu adalah ayat-ayat yang jelas yang kami titipkan di dada orang-orang yang diberi ilmu, dihafal oleh para penghafal Al-Quran. Ya, kalaupun ada ketahuan gitu salah cetak misalkan ya, ketahuan pasti ditarik. Bukan hanya itu, kalau masalah percetakan itu adalah lajnahnya. Lajnah pentasfih mushaf Al-Quran. Itu dari Kementerian Agama ada. Kelihatan salah dikit itu pasti ditarik. Jadi nggak mungkin secara konten itu berubah, tidak mungkin ditiru, tidak mungkin disisipkan.
paling banter biasanya menyisipkannya dalam apa? Dalam terjemahan. Karena terjemahan itu bukan Al-Quran ya, orang suka-suka menyisipkan misalkan ya di situ. Nah, bukan sering kasus seperti itu ya. Jadi masalah terjemahan itu termasuk kemarin ya kasus yang apa namanya yang menjerat Ahok ya, karena dalam tanda petik menistakan Al-Quran, itu kan seperti itu sebenarnya. Mereka bukan mengkaji Al-Qurannya, para ahli itu ngomong di TV, tapi cuma membahas terjemahannya. Padahal mereka nggak ngerti bahasa Arab, ya, ripuh itu. Nah, jadi paling banter seperti itu biasanya di terjemahan. Maka wajib untuk kita belajar bahasa Arab. Kita coba lihat beberapa riwayat di sini ya. Jadi tidak ada kebatilan, tidak bisa disalahkan ya. Kaitannya dengan ayat berikutnya. Kita lanjutkan dulu saja. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. La ya'tihil batil, kebatilan itu tidak datang pada Al-Quran min baini yadayhi, di depan, wala min khalfihi, maupun di belakang. Ay laisa qablahu kitabun yukadzibuhu wala ba'dahu. Sebelum Al-Quran tidak ada kitab yang bisa menyalahkan Al-Quran, mendustakan Al-Quran. Kan kalau karangan manusia itu sering ada ya, seorang menulis buku misalkan, nanti ada penulis lainnya yang mengkritik buku tersebut. Itu kan sering seperti itu ya. Atau ada revisi gitu ya, yang membenarkan apa namanya versi sebelumnya yang salah. Makanya salah satu cara ya Allah melestarikan Al-Quran itu adalah dengan bahasa Arab ya. Karena kitab Taurat, kitab Injil, kitab-kitab sebelumnya itu hilang karena apa? Karena bahasanya sudah hilang. Hilang itu dalam tanda petik tidak dipakai lagi. Bahasa Ibrani itu nggak dipakai, kecuali sedikit gitu ya. Maka yang dipegang oleh orang-orang yang mengkaji Taurat, Injil di Indonesia atau di daerah manapun itu hanya terjemahannya, bukan bahasa dalam ketika kitab itu turun. Nah itulah yang menyebabkan kenapa selalu ada versi revisi. Ini Injil versi tahun sekian, versi tahun sekian, versi tahun sekian. Karena dinamika dari terjemahan. Yang asalnya babi ya itu haram, jadi babi hutan yang haram. Babinya tidak di hutan halal. Nah, itu kan bahaya kok terjemahan seperti itu. Silakan ya, cari saja bahasa aslinya gitu ya. Biasanya ada distorsi itu karena ada terjemahannya. Bahasanya tidak lestari ya, tidak udah punah gitu ya. Ya maka ini salah satu kewajiban kita ya, belajar bahasa Arab dan dilatih sebenarnya. Dalam sholat pun kan harus bahasa Arab gitu ya. Bisa sholat bahasa Sunda gitu ya, nggak boleh gitu ya. Karena kan ada praktek-praktek seperti itu ya. Kalau sholat bahasa masing-masing berarti ripuh ya, nggak bisa apa namanya, bisa bersatu nanti. Terjemahan Allahu Akbar pun beda. Satu makmum orang Sunda, satu orang Jawa, Allah badag gitu ya. Allah besar gitu, Allah agung gitu. Berarti tidak akan apa namanya, tidak akan ada jamaahnya di situ, tidak akan ada persatuannya. Tadi Al-Quran itu tidak ada kitab yang mendustakannya sebelumnya, tidak ada setelahnya pun. Sampai kapanpun tidak ada yang bisa menyalahkan Al-Quran. Tidak akan ada beda yang, tidak akan ada yang bisa menyebutkan bahwa oh Al-Quran ini kontroversial, tidak ada. Sampai kapan? Sampai kapanpun ya.
Bahkan justru kebalikannya ya. Di ayat yang lain, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Jadi kalau ada Al-Qur'an, ada sains modern ya, dibandingkan, di-compare satu demi satu, head to head ya. Nah, yang duluan itu kan Al-Qur'an, udah fix. Kalau sains itu kan, sains dan teknologi itu dynamic ya. Dia ada penemuan ini, jadi teorinya berubah lagi, berubah lagi. So, kalau di-compare head to head, itu pasti sains itu ngikutin Al-Qur'an. Karena tadi bahwa kami akan memperlihatkan ayat-ayat kami di ufuk tentang alam semesta, ilmu-ilmunya dikaji. Itu ternyata sama mengikuti Al-Qur'an. Ya. Kemudian fil afaqi wa fi anfusihim, di diri mereka sendiri, tentang biologi, embriologi, itu pasti sama dengan Al-Qur'an. Hatta yatabayyana lahum annahu al-haq, sebagai sehingga itu menjadi bukti penjelasan bahwa Al-Qur'an itu benar. Ya. Jadi maka ada namanya tafsir ilmi, tafsir ayat-ayat sains yang sedang saya kaji juga ya. Jadi bagaimana sains dan Al-Qur'an itu berdampingan satu sama lain. Jadi kalau kita yang mutlak benar itu adalah Al-Qur'an, sains dan teknologi itu mengikuti sebenarnya, relatif. Tanzilun min hakimin hamid. Al-Qur'an itu adalah diturunkan sebagai pemberian, sebagai hidangan, tanzil ya. Diturunkan oleh Allah min hakimin, Allah yang maha hakim, maha bijaksana, Allah yang hamid, Allah yang maha terpuji. Allah yaitu Allah al-mahmudi fi amrihi, Allah yang maha terpuji dalam semua perintahnya, ketetapannya. Kita lanjutkan. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. ما يقال لك من التكذيب إلا مثل ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة للمؤمنين وذو عقاب أليم للكافرين. Apa yang diucapkan kepada engkau Muhammad minat takdzibi, berupa pendustaan-pendustaan. Mereka mendustakan engkau Muhammad, mereka mendustakan Al-Qur'an, tidak mau percaya kepada Al-Qur'an. Yang seperti itu, illa mislu ma qad qila rusul min qablik. Hal seperti itu pernah juga diucapkan oleh umat-umat terdahulu kepada para rasul-rasul mereka sebelum engkau. Ini bentuk apa? Bentuk istilahnya tasliyah ya, supaya Nabi itu berbesar hati ya. Kalau engkau didustakan, nabi-nabi rasul-rasul terdahulu pun sama kok didustakan. Ucapan mereka sama kok. Mereka sering menuduh engkau, menuduh apa? Para rasulnya itu tukang bohong, tukang sihir, tukang syair, menuduh kahin, dukun, nuduh gila, itu kan umum ya, tuduhan-tuduhan para umat kaum-kaum terdahulu. Maka kalau engkau merasakan seperti itu, jangan sedih. Karena para rasul itu konsekuensinya seperti itu, membesarkan hati Rasulullah. Inna rabbaka ladzu maghfiratin, sungguhnya Rabb engkau maha memiliki ampunan kepada orang yang beriman, wa dzu iqabin alimin, dan memiliki hukuman azab kepada orang-orang, azab yang pedih kepada orang-orang yang kafir. Nah, di sini ya. Jadi tadi ya, ini bahwa yang disampaikan umat-umat terdahulu, mereka menyakiti para rasulnya itu sudah tradisi gitu ya. Dan itu berulang, tradisi yang berulang. Ya sampai kepada engkau sebagai rasul yang terakhir. Maka sabarlah. Ya. Jadi ada
maghfirah, kemudian dzu iqab ya. Jadi maghfirah ampunan untuk manusia, untuk orang-orang yang tobat ya, kembali kepada Allah. Kemudian iqabin alim, hukuman yang berat, yang pedih itu adalah untuk orang-orang yang terus-menerus ada dalam kekafiran, pembangkangan ya, mendustakan para rasul, mendustakan Al-Qur'an, menyelisihi Al-Qur'an. Nah, Rasulullah SAW ketika ayat ini turun, beliau berkomentar seperti ini. Qala Rasulullah SAW, laula ghafrullah tajawazu ma hana ahadan al-aish. Kalau tidak ada ampunan dari Allah, kalau tidak ada pemaafan dari Allah, seseorang itu tidak akan hidup dengan tentram, dengan tenang. Pasti kepikiran. Seorang melakukan dosa, kesalahan, pasti pikiran, aduh ini nanti akibatnya di neraka seperti ini, hukumannya hukum seperti ini, seperti itu. Pasti nggak akan hidup tentram. Kalau tidak ada konsep pengampunan dari Allah. Maka Allah sering di beberapa ayat, di closing ayat, sebutkan bahwa Allah itu maha pengampun. Termasuk di sini. Inna rabbaka ladzu maghfirah. Allah itu memiliki pengampunan. Pengampunan Allah memiliki tazawazu. Jadi memiliki pemaafan. Akan tetapi di sisi yang lain, walaula wa'iduhu wa iqabuhu lattakala kullu ahadin. Kalau tidak ada ancaman ya, dari Allah, tidak ada hukuman dari Allah, seperti yang di sini kan selalu balance, maghfiratin, kemudian dzu iqabin. Di sisi lain Allah memaafkan, di sisi lain Allah mengadab gitu ya. Jadi ada balance antara itu ya. Bayangkan di sini kalau tidak ada ancaman dari Allah, kalau tidak ada hukuman dari Allah, pasti setiap orang itu mengandalkan amal mereka. Artinya bisa kebablasan gitu ya. Nah, ini salah satu konsep khauf dan roja gitu ya. Di dalam kehidupan kita harus ada gas, harus ada rem gitu. Jangan gas aja, nanti nabrak. Jangan rem aja, gak akan maju-maju gitu ya. Seperti itu ya. Ini sabda Rasulullah mengomentari ketika ayat tersebut itu turun. Kita lanjutkan dulu. Nah, ini mengaitkan yang tadi ya, bahwa Al-Quran itu bahasa Arab. Nah, banyak yang protes, kenapa Al-Quran nggak bahasa kita saja? Kita orang Sunda, bahasa Arab Sunda gitu ya. Atau bahasa Indonesia gitu ya, atau bahasa Inggris gitu. Kenapa Al-Quran mesti bahasa Arab? Nah, di sini dijawab ya. Di ayat 44 ini yang salah satu dalil juga ya supaya kita itu belajar bahasa Arab. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyun wa 'arabi. Jadi di sini notasinya tashil ya. Tashil itu dimudahkan. Jadi alifnya diganti dengan hamzah kedua diganti dengan alif. Tapi kalau ditahqiq membacanya a'jamiyyu wa 'arabi. A'jamiyyu wa 'arabi. Jadi tergantung kalau kita belum belajar ayat-ayat yang gharibah ya kita membaca di tahqiq saja ya. A'jamiyyu wa 'arabi. Qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifaa والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد ولو جعلناه
kalau kami jadikan Al-Qur'an itu adzikru, Al-Qur'an itu Qur'anan a'jabiyan. Quran bacaan tapi a'jamiyan. Jadi maksud a'jami adalah non Arab. Apapun itu ya. Persia itu a'jami. Indonesia a'jami. Ajam, orang ajam, non Arab ya. Orang Sunda, orang Jawa, orang Madura itu a'jam. Orang Australia, Eropa itu a'jami. Kalau kami jadikan Al-Quran itu dalam bahasa non-Arab atau a'jami, laqalu, pasti mereka mengatakan laula halla fussilat buyinat ayatuh hatta nafhamaha. Kalau dalam bahasa non-Arab, kenapa ayatnya itu tidak fussilat seperti nama surat ini ya, fussilat. Kenapa tidak dirincikan, tidak dijelaskan? Kenapa tidak buyinat, tidak dijelaskan ayatuhu, ayat-ayatnya, hatta nafhamaha, sampai kami memahaminya. Kalau bahasa kita mah gimana ya? Kalau nanti ada Al-Quran dalam bahasa Indonesia, misalnya, ternyata Al-Quran itu bahasa Indonesia dalam bentuk 6.236 ayat, sama persis dengan Al-Quran sekarang. Ya, seolah-olah anggaplah itu terjemahan Al-Quran sekarang. Tidak ada tertulis 6.236. Ada request lagi nanti. Kenapa ayat-ayatnya nggak dijelaskan? Sampai kami paham. Kalau kami baca dalam bahasa Indonesia sedikit seperti ini, nggak paham. Jelaskan atuh gitu. Pasti requestnya macam-macam. Nah, jadi itu hanya alasan saja biasanya. Jadi kalau sudah nolak, menolak lah, rek bahasa Arab, rek bahasa Indonesia gitu. Nah, sama halnya terkait Rasul juga. Kenapa Rasul teh orang Arab? Kenapa Rasul teh manusia bukan malaikat? Itu kan hanya cari-cari alasan saja. Al-Qur'anun a'jamiyun wa nabiyyun arabi. Sini kasih pertanyaan terbuka. Aslinya a'jamiyun ya, ada dua hamzah ya. Ada membaca tahqiq, ada membaca tashil ya. A'jamiyun, apakah Al-Qur'annya itu bahasa non-Arab? Wa nabiyyun arabi, sementara nabinya orang Arab. Kan nggak masuk akal gitu kalau seperti itu. Karena itu sudah satu paket gitu ya. Nggak mungkin nabinya orang Arab, bahasanya bahasa Inggris atau bahasa Sunda. Itu nyambung ya, karena di ayat yang lain itu kan ada wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi. Kami tidak mengutus utusan Rasul itu kecuali dengan lisan kaumnya. Kaumnya bahasa Arab ya. Maka nabinya bahasa Arab. Dulu kaumnya bahasa Ibrani. Maka Rasulnya bahasa Ibrani ya. Jadi para Rasul sebelum Nabi SAW itu sifatnya lokal. Di daerah tersebut bahasanya apa? Nabinya pasti bahasanya seperti itu. Nah sekarang beda halnya dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau dulu kan seolah-olah Rasulnya yang ngikut ya. Kaumnya bahasa itu, Rasulnya Allah utus dengan berbahasa yang sama. Tapi spesial untuk Nabi SAW, karena beliau adalah arsalnaka illa rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh alam, seluruh alam bumi ya di dunia maupun alam jin ya. Maka bahasanya bahasa Arab. Nah, berarti kita yang harus ngikut bahasa Arab. Karena Nabi bahasa Arab, Al-Qur'an bahasa Arab. Bukannya protes kenapa nggak bahasa Sunda gitu. Nah, tapi kitanya yang harus ngikut, karena Nabi SAW itu sifatnya global, bukan untuk daerah tertentu, tapi untuk seluruh alam. Ini pertanyaan a'jami wa arabi itu istifham inkar. Jadi pertanyaan yang jawabannya pasti tidak. Pasti
Kalau Rasulnya bahasa Arab, Al-Qur'annya pun bahasa Arab. Maka kalau ada kaum yang ingin ikut Rasul tersebut, karena sifatnya Rasulnya global, kita yang harus belajar bahasa Arab. Itu logikanya ya. Minhum bitahqiqil hamzati tsaniyah wa qalbiha alfan bishba'in wa dunhi. Jadi ini cara membaca tadi, ada yang tahqiq a'jamiyun, ada yang tashil. Hamzah yang kedua ditukar dengan alif. Qul huwa lil ladzina amanu hudan minadh dhalalah. Katakanlah bahwa huwa Al-Qur'an itu menjadi petunjuk untuk orang-orang yang beriman, minadh dhalalati, dari kesesatan, wa syifaa'un, dan menjadi syifa, obat, minal jahli, dari kebodohan, salah satunya. Jadi dalam bahasa Arab itu ada syifa, ada dawa ya. Kalau syifa itu pasti sama-sama artinya obat ya. Nah, kalau syifa itu obatnya pasti manjur. Nah, sudah ke pasien, pasti itu obatnya manjur. Kalau dawa itu obatnya masih bisa manjur, masih bisa tidak. Jadi sama seperti kita ya, ke dokter kasih obat. Ada yang tetap sakit seperti itu, ada yang cespleng gitu ya, langsung sembuh gitu ya. Nah, yang sembuh itu syifanya gitu ya. Nah, Al-Qur'an itu syifa. Jadi kalau kita berinteraksi dengan Al-Qur'an pasti sehat. Sehat secara apa? Di sini mana minal jahli. Sehat secara ilmu, sehat secara mental, bahkan sehat secara fisik ya. Jadi dalam Al-Qur'an ada yang hanya syifa saja, ada yang juga syifaul lima fis sudur, obat terhadap apa yang ada di dalam dada ya. Jadi obat dari kebodohan, obat dari sifat-sifat keburukan, obat dari penyakit-penyakit mental ya. Jadi kalau orang stres, suruh ngaji Al-Qur'an, suruh pelajari Al-Qur'an, pasti jag-jag gitu ya, pasti waras gitu ya. Apakah berlaku untuk penyakit yang fisik? Jawabannya berlaku ya. Dari mana dalilnya? Ada para sahabat dalam melakukan perjalanan ketemu satu kabilah yang di situ pemimpin kabilahnya tersengat kalajengking ya, keracunan gitu ya. Nah, kemudian dimintalah sahabat ini untuk masih obat gitu ya. Karena nggak siap apapun gitu ya, langsung dengan inisiatif sendiri ya melakukan kebid'ahan gitu ya. Yang bid'ah ini nanti dibenarkan oleh Rasulullah ya. Jadi langsung baca Al-Fatihah ya. Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin amin. Ke orang tersebut langsung sembuh ternyata ya. Langsung sembuh orangnya, dibacakan Al-Fatihah. Nah, sampai akhirnya dihadiahilah beberapa kambing ya. Pas pulang menghadap Rasulullah, ya Rasulullah, beliau menceritakan, saya dapat hadiah karena ini gitu. Rasulullah membenarkan ya. Rasulullah bertanya, apakah dari mana engkau tahu bahwa Al-Quran itu atau Al-Fatihah itu salah satunya adalah doa, adalah obat. Itu kan inisiatif beliau sendiri. Maka Rasulullah meminta bagiannya, bagi dong kambingnya gitu ya. Seolah seperti itu. Jadi ada namanya al-istishfa bil Quran. Pengobatan dengan Al-Quran ada. Boleh dicoba ya. Ya, istilahnya dengan Al-Fatihah ya, apalagi kita setiap hari minimal 17 kali membaca Al-Fatihah gitu ya. Mestinya sehat. Kalau kita tadi ya membacanya dengan benar, memahaminya dengan walladzina la yu'minuna fi adanihim waqrun qalun fala yasma'unahu, dan orang-orang yang tidak beriman di telinga mereka itu ada sumbatan, fala yasma'unahu, sehingga mereka tidak mendengarnya. Wa huwa 'alaihim 'ama fala yafhamunahu, mereka itu buta terhadap Al-Qur'an, tidak memahami Al-Qur'an. Ini salah satu masalahnya ya. Kita sering baca Al-Qur'an, tapi
langkah untuk memahaminya masih jarang gitu ya, harus dibarengi. Makanya kita usahakan sedikit demi sedikit kita tadabbur gitu ya. Tadabbur itu merenungi sebenarnya, tapi bukan pemahaman sendiri, bukan. Kita buka kitabnya bareng-bareng, kita coba kaji isinya gitu ya. Kita pakai di sini Jalalain, Ibnu Katsir ya. Karena itu dua metode tafsir yang berbeda ya. Supaya kita balance ya. Kalau Ibnu Katsir kan bil ma'thur ya. Kalau Jalalain sebaliknya ya, lebih simpel-simpel dan lebih pendapat sendiri ya. Kalau Ibnu Katsir lebih banyak menampilkan riwayat-riwayat. Ulaika yunadawna min makanin ba'idin. Mereka itu adalah orang-orang yang dipanggil dari tempat yang jauh. Aihum kal munada. Mereka itu seperti orang-orang yang dipanggil min makanin ba'idin, dari tempat yang jauh. La yasma'u wa la yafhamu ma yunada bih. Mereka tidak mendengar dan tidak memahami apa yang dipanggilkan. Dia itu dipanggil apa sih? Ucapkan apa sih gitu. Seperti itulah orang-orang yang tidak beriman kepada Al-Quran. Seolah-olah nggak kedengaran, telinganya ada sumbatan, atau mereka nggak memahami, seolah-olah buta gitu. Padahal mereka bisa baca. Gitu. Nah, kita coba lihat beberapa ayat yang lain. Di ayat yang lain di Asy-Syu'ara ini sudah pernah kita bahas juga ya. Walau nazzalna ala ba'dil a'jamin faqra'ahu 'alaihim ma kanu bihi mu'minin. Kalau kami turunkan Al-Quran itu kepada sebagian orang ajam, misalkan Al-Quran diturunkan kepada orang Eropa, faqra'ahu 'alaihim, kemudian Al-Quran itu dibacakan kepada orang kafir, maka nubihi mu'minin, tetap mereka tidak akan beriman. Jadi seperti tadi ya, bahasa apapun gitu ya, tetap kalau sudah kafir ya kafir, tidak beriman tidak beriman, karena mereka tersumbat telinganya. Mereka buta dari kebenaran. Atau tadi laula fussilat ayatu ajami wa arabi, ada yang memaknai kenapa sih Al-Quran itu nggak diturunkan separuh-separuh atau gitu ya. Misalkan 50% bahasa Inggris, 50% bahasa Arab gitu. Kenapa nggak seperti itu? Ya ada yang protes seperti itu ya. Nah, di Al-Isra juga ada ya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Kami menurunkan Al-Qur'an itu sebagai syifa, obat, wa rahmatul lil mu'minin, kasih sayang pada orang-orang beriman. Wa la yazidu dzalimina illa khasara. Tapi untuk orang-orang zalim malah menambah kerugian mereka. Atau di surat yang lain Al-Baqarah ya. Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzina yakulu bima la yasma'u illa du'a wa nidaa summun bukmun umyun. Triple ini ya. Fahum la yaqilun. Perumpamaan orang kafir adalah seperti halnya orang yang ada seorang penggembala yang memanggil hewannya ya. Misalkan kita mengurus ayam ya, paling mudah gitu ya. Ayam itu dipanggil gitu ya. Atau diajak bicara gitu. Ngobrol jeung hayam. Pasti hayam teu ngarti gitu. Atau ayam mengertinya kalau apa? Kalau du'aan wa nidaan. Misalkan dikasih kasih makanannya gitu. Baru mereka itu nyamper gitu ya. Baru ngumpul. Itu du'aan wa nidaan. Sini dikasih suara yang mereka sudah terbiasa sampai mereka berkumpul. Karena di situ ada pakannya. Nah, orang kafir itu seperti itu. Jadi yang nggak bisa diajak ngomong gitu ya, tapi tahunya hanya du'aan wa nidaan. Karena mereka summun bukmun umyun. Mereka tuli, mereka bisu, mereka buta. Fahum la yaqilun. Mereka tidak
menggunakan akal sehat, tidak memahaminya. Kita lanjutkan dulu 2 ayat lagi ya. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. Walaqad ataina Musa al-kitab at-Taurat, sungguh kami telah memberikan kepada Nabi Musa al-kitab yaitu at-Taurat, fakhtulifa fih, maka Taurat itu diperselisihkan ya. Bitasdiq wa takdzib, ada yang membenarkannya, ada yang mendustakannya. Kalau Quran sama halnya seperti respon orang-orang terhadap Al-Quran. Ada yang membenarkan Al-Quran, ada yang menyalahkan Al-Quran, mendustakan Al-Quran. Walaula kalimatun sabaqat min rabbika, kalau bukan karena ketetapan yang telah berlaku yang ditetapkan dari Rabb engkau, bitakhiril hisabi wal jaza, dengan diakhirkannya hisab dan jaza dan balasan lil khalaik, untuk para makhluk, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, laqudiya bainahum fid dunya fi ma ikhtalafu fi, pasti mereka diselesaikan atau ditunaikan ketetapan itu di kehidupan dunia karena perselisihan mereka. Nah, maknanya seperti apa? Allah telah menetapkan untuk azab itu diakhirkan. Dari sini kisahnya Nabi Musa ya. Nabi Musa dan nabi-nabi sebelumnya ya. Ada yang diakhirkan. Tapi ada juga yang kontan ya. Kontan itu azabnya langsung ditunaikan di dunia. Faquti'a adabul qaumil ladzina zalamu, misalkan ya. Semuanya dihancurkan seperti halnya kaum Nabi Nuh alaihissalam. Tapi untuk umat Nabi Muhammad SAW itu diakhirkan. Ya. Kalau hisab semuanya diakhirkan, hisab di hari kiamat. Tapi jazanya ini ditunda juga sampai hari kiamat. Kalau ditunaikan di dunia bisa saja, tapi Allah sudah menetapkan untuk diakhirkan. Jadi misalkan pertanyaannya seperti ini gitu ya, sering orang yang menganalogikan. Kan kalau dulu kaumnya Nabi Lut itu praktek LGBT gitu. Nah, mereka kalau dihancurkan seperti itu gitu ya. Dijumpalikan ya, digejretkan semua, dilempari dengan batu. Batunya sudah ditandai gitu ya. Sampai semuanya habis gitu. Dan kaum Nabi Lut yang beriman itu diperintahkan untuk eksodus, keluar dulu di malam hari ya, supaya mereka selamat. Nah, sekarang orang yang praktek LGBT jauh lebih banyak daripada kaum Nabi Lut. Kenapa enggak diazab langsung seperti itu? Nah, jawabannya di sini. Walaula kalimatun sabaqat min rabbik laqudiya bainahum. Karena memang Allah sudah menetapkan untuk diakhirkan balasannya nanti di hari kiamat. Bukan berarti Allah tidak mampu, tapi skenario Allah memang itu ditunda. Demikian pula orang yang mendustakan Al-Quran. Kenapa mereka nggak langsung dihabiskan saja sih? Gitu. Kenapa malah mereka berjaya di muka bumi? Mereka lebih kaya. Misalnya orang yang mendustakan Al-Quran. Mereka lebih berpengaruh. Karena itu skenario Allah. Ya, untuk mengakhirkan adab, mengakhirkan jaza balas. Wa innahum, dan sungguhnya mereka al-mukadzibina bihi, orang yang mendustakan Taurat, Alkitab di sini ya. Nafi syakkim minhum murib, muqin fir ribah. Mereka itulah orang-orang yang bergelimang dalam keraguan. Ragu, seragu-ragunya, was-was. Ada syakin, ada murib ya. Ragunya double ya. Ya, ada keyakinan ya. Berbeda hanya dengan Al-Quran, la raiba fihi. Itu tidak ada keraguan padanya. Ya. Kalau dikaji, tapi kalau sudah menutup diri dari Al-Quran ya pasti tidak akan bisa. Ya. Sudah tertutup tadi ya. Kita lanjutkan ayat yang terakhir ya.
Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Man 'amila shalihan falinafsihi 'amil wa man asaa'a fa'alaiha ay fadra isaa'atihi ala nafsihi. Jadi barang siapa yang melakukan amal soleh maka itu untuk dirinya sendiri. Ya. Silahkan beramal seperti itu karena kebaikannya pasti kembali pada diri sendiri, tidak untuk Allah. Karena Allah tidak butuh. Ya. Waman asa barang siapa yang berbuat keburukan fa'alaiha maka qadarul isaatihi ala nafsih, kemadaratan dari perbuatan keburukan itu akan dirasakan oleh diri sendiri. Baik itu dirasakan di dunia maupun dirasakan di akhirat. Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Dan Rabb engkau sama sekali tidak zalim terhadap hambanya. Bidzul min liqaulihi ta'ala. Rabb engkau itu tidak memiliki kezaliman sedikit pun. Seperti halnya firman Allah Ta'ala, innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Ini di surat apa ini? Di surat An-Nisa ya. Sungguh Allah tidak menzalimi sebesar biji zarrah. Sekecil apapun Allah tidak menzalimi. Maksudnya zalim itu apa? Yang tercatat kebaikan kok dihapus misalkan. Atau tercatat dia tidak melakukan keburukan tapi kok dicatat. Atau keburukannya didouble-double, dihitung-hitung. Dikorupsi oleh malaikat misalkan ya. Jadi malaikat menghapus kebaikan misalkan. Atau malaikat menambahkan keburukan. Tidak seperti itu. Karena innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Sedikit pun Allah tidak pernah zalim. Semua tercatat dengan rapih, tidak bisa dimodifikasi. Nah, kita coba lihat. Nah, di sini sudah ini ya. Tidak ada yang perlu kita bahas lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah kita sudah sampai akhir juz 24 ya. Insyaallah pekan depan kita masuk awal juz 25 ya. Jadi, kalau kita rutin kita istiqomahkan walaupun sedikit demi sedikit nanti khotam juga gitu ya, sampai umurnya. Tapi kalau tidak pernah dimulai, tidak pernah dengan langkah yang di langkah yang besar itu dimulai dengan satu langkah yang kecil gitu. Kalau bahasa Cina nama gitu ya. Jadi kita walaupun sepekan hanya satu lembar ya, 2 halaman, tapi kalau kita rutin kita bisa hitung sebenarnya dalam 6 tahun itu bisa khotam ya. Seperti halnya anak SD ya. Tapi kalau nggak dimulai-mulai itu sekolah-sekolah yang mau lulus-lulus gitu ya. Mudah-mudahan kita diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mentadabburi Al-Qur'an. Wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.